Perkenalkan, nama saya Dian Ardika, kelas 5. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Akademik Taman Selawi, nama absen 17. Perkenalkan, nama nomor 4. Perkenalkan, nama saya Jadi Suara di Sadar Suara absen 10. Perkenalkan, nama saya Kadepan Dewi Wijananda absen 11. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan wawancara kepada narasumber yang dapat membuat tape singkong. Come with me, and you'll be in a world of pure imagination. Sebelum saya wawancarai, boleh tolong perkenalan dikit terlebih dahulu. Nama saya Imelda Melkawati Hutapea Berasal dari mana? dari Sumatera Utara. Dan umurnya berapa? Umurnya 43 tahun. Untuk pertanyaan pertama, apa alat dan bahan yang digunakan untuk membuat produk tape singkong? Tape singkong itu bahan-bahannya adalah tape dan ragi. Jadi itu sebelum menjadi tape itu kita kita potong-potong dulu kecil-kecil. Setelah itu dibersihkan jangan sampai ada tanah sedikit pun. Jadi setelah bersih, cuci bersih, langsung dikukus ataupun direbus boleh. Nah setelah matang itu dicampur dengan ragi. Setelah kita campur dengan ragi, itu ditaruh lagi ada di daun pisang. Jadi kita taruh di dalam daun pisangnya itu. Setelah itu dibungkus. Setelah dibungkus itu difermentasi selama 3 hari. Nah, setelah 3 hari baru menjadilah tape itu tersebut. Ya. Tante, untuk pertanyaan berikutnya, untuk cara pembuatan tape singkong itu bagaimana ya? Pembuatan tape singkong itu singkongnya dicuci bersih. Jangan sampai ada tanah-tanah yang lengket di singkongnya. Setelah bersihkan di air mengalir ya. Setelah itu langsung direbus atau dikukus juga boleh. Setelah itu dimasukkan ke ragi, tapi raginya itu ditumbuk dulu, jadi ragi yang bubuk. Setelah dimasukkan ke dalam ragi, ditaruh di atas daun pisang, lalu ditutup kembali, difermentasilah selama 3 hari. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, berapa lama untuk pembuatan tape singkong? Pembuatan tape singkong itu 3 hari. 3 hari cukup. 3 hari cukup, itu sudah menjadi tape. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja kendala yang dialami selama pembuatan tape singkong? Tape singkong itu kendalanya, kalau dia tidak dicuci bersih, dia tidak akan menjadi tape. Jadi dia akan gagal. Gitu. Dan juga terkadang kendalanya kalau dia tidak matang singkongnya, dia tidak akan menjadi tape. Jadi dia keras aja. Jadi seperti kayu. Tidak bisa difermentasi gitu? Tidak bisa difermentasi, dan juga cara pemilihan dari singkong tersebut, kita harus benar-benar memilih singkong yang bagus. Lagi satu, Tante. Berapa kisaran biaya yang diperlukan dalam memproduksi tape singkong? Biasanya saya memproduksi itu kan biasanya 1 kilonya itu 6.000 ya, 6.000. Kalau untuk per kilonya itu biasanya kita mendapatkan 10.000 juga bisa, sekitaran 10 sampai 15.000. Kalau untuk produksi itu biasanya kita bisa mencapai 50.000 ya, 50.000 dalam 5 atau 6 kilo singkong. Sekiranya hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam pembuatan tape singkong? Yang harus diperhatikan adalah singkong tersebut, kualitasnya, dan juga cara pengukusan atau pemasakan. Setelah itu cara memberikan ragi tersebut. Selain itu nggak ada ya, mungkin dari faktor ukuran dari singkongnya atau gitu. Kalau dari singkong itu bisa jika bentuknya memang besar itu akan difermentasi lebih lama lagi. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, apakah
keaslian dari tape singkong dapat menyaingi jajanan pasar yang lebih populer? Untuk menyaingi pasti, karena memang jajanan dari zaman ke zaman biasanya tape singkong itu sangat diminati oleh masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Indonesia. Jadi karena tape singkong itu adalah murah meriah, terjangkau oleh masyarakat menengah ke bawah maupun ke atas.